are flying high, dreams are reaching sky, crowds are roaring loud, heroes make us proud. Isu yang sempat membedakan pemain keturunan dan pemain lokal sempat mencuat dalam beberapa waktu kebelakang, terkhusus saat Rocky Gerung, mantan diploma luar negeri Indonesia, hingga salah satu anggota DPR, sempat mengkritik soal pemain keturunan yang dinilai sebagai orang asing. Nah, di video ini kita akan tunjukkan kenapa kami pikir kritikan dan pengkotak-kotakan itu kurang tepat, terkhusus dengan bagaimana para pemain keturunan ini menunjukkan cinta yang begitu besar pada Indonesia. Seperti saat Messi merayakan kemenangan dengan bendera merah putih, hingga mengajari pemain-pemain FC20 dengan bahasa Indonesia. So, inilah beberapa momen menarik yang menunjukkan cinta mereka pada Indonesia yang seharusnya dilihat oleh para pengkritik. Meski belum secara resmi menjalani debutnya untuk timnas Indonesia, pemain keturunan yang berasal dari Sulawesi Utara, Miss Hilgers, telah menunjukkan antusiasme dan kebanggaannya menjadi bagian dari Indonesia. Seperti kita tahu, proses perpindahan Hito atau Miss Hilgers Tombeng telah mencapai tahap akhir. Dirinya dipastikan akan bermain di laga kontra Bahrain. Tapi sebelum itu, hal-hal menarik sudah ditunjukkan oleh Hito, yang menunjukkan kecintaannya pada Indonesia. Seperti saat ia belajar bahasa Indonesia bersama teman-temannya di tim FC20 jelang laga, di mana saat itu ia dan teman-temannya nampak belajar beberapa kalimat seperti selamat siang. Tak hanya mengenalkan bahasa Indonesia kepada teman-temannya, Hito juga memamerkan bendera Indonesia kepada para penggemar FC20. Jadi, usai laga kontra Heerenveen baru-baru ini, Hito nampak mengambil bendera merah putih sebelum berfoto di depan para penggemar. Jelas hal ini tentu menarik perhatian media di Belanda, di mana usai pertandingan, ia sempat diwawancarai soal keputusannya memilih untuk bermain di Indonesia. Padahal Miss ini punya peluang besar untuk bermain di timnas Belanda. Jika mengingat, reputasinya sebagai salah satu bek muda terbaik di Eredivisie saat ini. Jadi di momen inilah kita tahu betapa bangganya Hito bermain untuk Indonesia saat mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang besar. En me meer vertellen over die keuze. Waarom heb je die keuze gemaakt en bijvoorbeeld niet gewacht op een kans van het Nederlands elftal? Ja, daar heb ik zeker over nagedacht. Ook de mensen om me heen. Daarin denk ik dat Indonesië, wat ik zeg, is zo'n groot land. Het is zo erg ook in mijn bloed en in mijn familie dat het ook heel erg leeft. Tuurlijk is het Nederlands elftal heel erg interessant natuurlijk. Het is een van de beste landen in de wereld qua voetbal. Maar Indonesië is, wat ik zeg, het is zo'n groot land en het is net zo bijzonder om voor Indonesië uit te komen dan voor Nederlands elftal. Beralih ke pemain-pemain lain. Jadi selain Hito, para pemain keturunan jelas memiliki cinta yang besar pada Indonesia. Seperti saat PES berfoto bersama bendera. Hal itu membuat media-media MLS di negeri Paman Sam banyak menyoroti seputar Indonesia. Termasuk komentator pertandingan yang menyebut jika PES dari Indonesia dan menonjolkan momen ketika bendera Indonesia banyak berkibar di stadion MLS saat PES bermain. Play for the Indonesian national team. His grandmother has some roots from Indonesia. National team games with the Netherlands, but he could be playing for Indonesia. Recently had to go to Indonesia. These teams have been struggling for form as of late. Right in front, and it's powered home! Berpindah dari Amerika ke Italia, di sini ada sosok Jay Izzas, kapten timnas Indonesia yang juga merupakan punggawa dari tim Serie A Italia, Venezia. Berkat keberadaannya, lihatlah momen berikut ini. Di Stadion Venezia, nampak ada bendera Indonesia yang ikut berkibar. Sekali lagi, coba fokus ke atas. Di sebelah kanan, kalian akan melihat bendera Indonesia berkibar. Tak sampai di situ, mirip dengan PAS, di mana komentator pertandingan sering menyebut PAS dari Indonesia. Komentator Serie A Liga Italia juga selalu menyebut bahwa Jay Izzas sebagai pemain Indonesia, seperti momen berikut ini. Izzas, come detto, social impazziti, arrivato 800.000 follower il difensore del Venezia che
ai nonni indonesiani, ha scelto di giocare per la nazionale asiatica, diventato. So, jika melihat itu, kami rasa kok nggak layak aja ya jika mereka masih dikritik, apalagi dengan mereka, prestasi sepak bola kita membaik. Nama Indonesia makin harum di kancah internasional. Dan itu adalah hal yang bagus yang seharusnya kita dukung dan support, bukan? Kini saat Indonesia berjuang untuk ke Piala Dunia yang terbuka, jangan ada ya kritikan-kritikan gak bermutu kayak gitu dengan membeda-bedakan pemain dan menilai jika mereka pemain asing. Sudah kita tahu, mereka itu punya darah Indonesia dan itu kenapa mereka layak membela Indonesia. Sekarang sedikit beralih soal info terbaru yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, yakni Erick Thohir. Jadi dalam laporan yang kami kutip dari Detik Sport, disebutkan jika Erick Thohir memastikan jika program naturalisasi atau membawa pemain keturunan untuk bermain di Indonesia bukanlah program jangka pendek. Artinya program ini tidak akan berhenti dan akan terus berlanjut secara kontinu. Akan ada lebih banyak pemain keturunan yang bergabung ke skuad timnas Indonesia, terkhusus demi percepatan pembentukan skuad timnas Indonesia yang mampu bersaing di level Asia bahkan dunia. Kami memaparkan kepada Pak Menteri Menkumham Supratman Andi Aktas rencana jangka pendek, menengah, dan panjang pembinaan pemain daripada PSSI. Kami sudah mempersiapkan tim U17, U20, dan senior. Dan ini sebagai bukti bahwa program ini tidak ada yang namanya program jangka pendek atau shortcut. Semua itu harus berkesinambungan dan di situ Pak Menteri mendukung. Dan selama ini beliau sudah mendukung secara pribadi. Sering mengontak saya dan insya Allah ini akan menjadi percakapan percepatan yang bisa baik untuk prestasi olahraga semua. Ungkap Erick Thohir, sumber Detik Sport. One team, one desire, hearts full of fire, days of blood and sweat, no regrets we met, destiny awaits at the World Cup gates. Indonesia rise under starlit skies, on this epic quest we will give our best. Sekarang kita fokus ke round 3. Bahrain dan China telah menanti timnas Indonesia di bulan Oktober. Harapannya jelas, timnas mampu menang di 2 laga tersebut. Meski akan sulit karena laga dimainkan di kandang lawan. Tapi apa yang ditunjukkan timnas di laga kontra Arab dan Australia, serta tambahan Messilkers dan Eliano, membuat pasukan tim Garuda bisa optimis jika mendapatkan poin di kandang lawan yaitu Bahrain dan China. Bukanlah hal mustahil. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.